berdiri, kita siap memuji Tuhan. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Come on. Sambil bertepuk tangan bersama. Let's go. Hidup yang diberikannya, Amin. dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bersama nyatakan, Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan
ini bukan kuat dan gagah kami. Tapi semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terus Engkau bawa kami untuk terus masuk dalam hadirat-Mu. Roh Kudus Engkau bekerja dengan dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Semua Tuhan yang dikasihi. Dalam hadirat Tuhan kita masuk lebih lagi. Bertemu muka dengan muka. Mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Hanya antara Engkau dan Yesus. Thank you Jesus. Amazing love that welcomes me. The kindness of mercy that bought with blood, wholeheartedly my soul underserving. God, you're so so good. God, you're so good. You're so good to me. Yang merasakan kebaikan Tuhan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu bersama nyatakan. Behold the cross, age to age, and hour by hour, the dead are raised, the sinners saved. The work of your power. Angkat kedua tanganmu, nyatakan. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so so good. God, you're
kedua umat tanganmu Tuhan yang nyatakan God you're so good. Amen. God you're so good. God you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God. Umat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tanganmu dan bernyembah. Engkau baik Tuhan. Ini iman kami di hadapan-Mu. God, you're so good. You're so good. Di tempat ini kami nyatakan kebaikan-Mu. God, you're so good. Yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Come on, church, God, you're so good. 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 You're so good to ini yang kami percaya. I am blessed, I am
setia, janji-Mu tak pernah berubah, dari dulu, sekarang, dan selamanya. Mari angkat suaramu, angkat ucapan syukur. Jangan berdiam diri, nyatakan syukur. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau hebat, dan Engkau ajaib Tuhan selamanya. Dalam hidupku semua tentang nama Yesus. Dalam hidupku semua tentang kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang kami tahu. Perbuatan-Mu tak pernah gagal, Kau setia selamanya. Kami bersyukur hadapan-Mu, ya Tuhan. Hidup kami semua tentang kebaikan-Mu. Hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan, nama Yesus yang sanggup membangkitkan, bahkan nama Yesus yang sanggup menyembuhkan. Kau baik Tuhan, Engkau ajaib, Engkau dahsyat, lebih dari segalanya. Kaulah yang terindah, Kaulah yang termulia. Ini hidup kami Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, Yesus. Ucapan syukur bagimu, segala pujian yang hormat. Kekal selamanya, kekal Terima kasih. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Betapa Engkau sungguh baik. Di minggu terakhir di bulan April, penyertaan Tuhan begitu sempurna. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami mau terus menyanyikan kebaikan Tuhan. Haleluya. Boleh kita angkat kedua tangan kita di depan Tuhan dan kita mau nyanyikan pujian ini sekali lagi. God, You're so good. God, You're so good. God, You're so good. You're so good to. Mari ingat kebaikan Tuhan sekali lagi, garis. God, You're so good. Yes, You are. God, You're so good. You're so good. God, You're so good. You're so good to me, God. You're so good, God. You're so good, yes, God. You're so good, yes, You are, yes, You are. God, You're so good.
dirimu mengatasi langit. Katakan kebesaran-Mu Tuhan. Yes. Oh, mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi. Amin, 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 amin. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi, mengatasi, mengatasi bumi. Mari nyanyikan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku, Yesus Tuhan. Muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Raja. Oh Raja kami, ku muliakan dan ku yang disembah. Ku agungkan. Boleh kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, nyanyikan bersama-sama. Ya, Kau yang berkuasa, Janganlah yang disembah. Ku agungkan, oh, ku agungkan. Yesus, Yesus Raja. Dia yang berkuasa, Dia berkuasa. Janganlah yang disembah. Nyanyikan, ku nyanyi Hosana. Jemaat Tuhan nyanyikan bersama. Boleh kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di taman. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Terima kasih Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Amin. Ya Tuhan, yes Lord. Kaulah nyanyikan dengan lembut. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi, yes Lord. Yes Lord.
kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, we worship you, Lord. Kami sembah Kau Raja dan Tuhan kami. Allah yang perkasa, Raja damai. Tuhan yang membela hidup kami. Ya masyanda lama-lama. Haleluya. Haleluya. Kau layak disembah, Kau layak dipuja, Kau layak diagungkan. Tuhan Yesus Raja kami, Tuhan Yesus yang berkuasa. Buka hati saudara sembah Dia. Buka hati suara, buka hati saudara sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau layak dimuliakan, Engkau layak dikuduskan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau Tuhan yang tiada dua dan tiada taranya. Engkau Tuhan yang sangat mencintai dan mengasihi kami dengan kasih tanpa syarat. Tidak ada kasih yang bisa menerima kami orang yang berdosa selain daripada kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kau buktikan kasih-Mu mati buat kami. Kau berikan nyawa-Mu sebagai bukti cinta-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami puji, kami sembah Engkau. Berbicaralah kepada kami, biar hadirat-Mu melawat, menjamah, memberkati kami. Biar firman-Mu membangun iman dan menguatkan harapan setiap kami. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicaralah ya Tuhan. Biar kebenaran-Mu sungguh jadi berkat buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, shalom. Selamat siang semuanya, pagi semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, puji Tuhan, senang bisa ada di BSD Church pada hari ini. Berkatnya selalu dilimpahkan. Yang sepakat katakan amin. Bagaimana kabar Bu Jenny dan keluarga? Luar biasa. Hari ini saya mengajak kita membaca kitab Mazmur pasal 27 ayat yang pertama sampai yang ke-6 menulis demikian. Dari Daud. Ternyata tidak semua kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Ada yang ditulis oleh orang yang bernama Asaf, Heman, dan Yedutun. Tapi ayat yang kita baca ini langsung merupakan pengalaman pribadi Daud bersama dengan Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, Alkitab berkata bahwa Daud adalah orang yang menggetarkan hati Tuhan. Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Saya mempelajari salah satu faktor yang menyebabkan Daud itu berkenan kepada Tuhan karena dia man of integrity. Karena dia orang yang punya integritas dalam hidupnya. Daud itu hidupnya terbuka. Daud itu hidupnya apa adanya. Kalau Anda pelajari kitab Mazmur, di sana Anda bisa melihat kesuksesan Daud, Anda juga bisa melihat kegagalan Daud. Di sana Anda bisa melihat bagaimana kemenangannya,
bagaimana juga kekalahannya, bagaimana sukacitanya, bagaimana juga kesedihannya, stres, depresi yang dia alami. Nah, saudara diberkati, Daud itu hidupnya tidak double. Daudnya tidak penuh drama seperti kita. Banyak kita orang Kristen hidupnya penuh dengan drama. Kita pemain sandiwara, kita best actor, back actress daripada satu perlombaan drama. Nah, sebab yang diberkati Tuhan, kalau kita pelajari orang itu punya dua kehidupan. Yang pertama namanya public life, hidup yang dilihat orang. Yang kedua namanya private life, hidup kita pribadi. Nah, seringkali hidup orang private dan publik itu berbeda. Makanya kita sering kaget ketemu orang, kok orangnya kelihatannya baik gitu ya. Orangnya kelihatannya ramah, rohani. Tapi setelah kita dalami lebih dalam ternyata jahat. Teman saya ketipu banget sama banyak orang. Yang dia pikir awalnya Gabriel, nggak taunya Lucifer, saudara ya. Nah, coba diberkati Tuhan, Daud ini kehidupan pribadi dan kehidupan private-nya sama. Terbuka apa adanya. Nah, Daud menulis begini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nah, coba diberkati. Salah satu masalah besar manusia dari zaman ke zaman adalah ketakutan. Ada banyak ketakutan yang melumpuhkan kita. Takut ditolak, takut gagal, takut mati, takut saudara dihina, takut ditinggalkan, takut kesepian. Ada banyak ketakutan-ketakutan yang melumpuhkan hidup setiap kita. Nah, saudara diberkati, Alkitab berkata bahwa ketakutan itu menyiksa kita. Dalam 1 Yohanes 4:18 dalam bahasa Inggris dikatakan fear has torment. Ternyata ketakutan itu menyiksa kita. Ketakutan itu dalam Amsal dikatakan weight us down. Membuat kita jadi hancur, membuat kita jadi lumpuh, membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi tidak berdaya. Bahkan ketakutan mempunyai dampak secara relationship dalam hidup kita. Kita takut ketemu orang, kita takut ditolak, kita takut dihina, kita takut tidak dihargai. Akibatnya kita mengisolasi diri kita. Perhatikan, fear selalu isolasi orang, tapi kasih selalu menghubungkan setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Bahkan saudara, ketakutan itu berdampak secara fisik. Ada banyak penyakit yang timbul karena kita takut. Ketakutan juga melumpuhkan kita secara spiritual, secara rohani. Ada berapa banyak orang karena takut bersaksi, dia jadi pengecut. Makanya nasihat Paulus kepada Timotius, jangan kamu takut. Jangan kamu menjadi pengecut. Ketakutan membuat kita tidak berani melangkah. Ketakutan membuat kita tidak berani bersaksi. Ketakutan membuat kita tidak berani memulai. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu. Nah, kita sebagai orang percaya harus mengalahkan ketakutan. Jujur, kalau kita lihat situasi kondisi sekarang, siapa yang gak takut? Ketakutan itu wajar. Ketakutan itu adalah reaksi kita terhadap situasi yang tidak aman yang kita alami. Tapi yang tidak boleh adalah roh ketakutan. Kalau ketakutan itu membuat kita panik, ketakutan itu menghantui kita, ketakutan itu sungguh berdampak yang tidak baik dalam hidup kita, itu yang tidak boleh. Nah, saudara, jujur keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja.
Keadaan dunia sedang tidak aman-aman saja. Terjadi peperangan yang gak habis-habisnya antara Amerika, Israel dan Iran, saudara. Gak tahu kapan damainya. Di mana-mana terjadi perang, saudara. Kita melihat bencana terjadi di mana-mana, krisis terjadi di mana-mana. Keadaan ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Baik di dunia maupun di Indonesia. Kemarin saya dan istri makan di sebuah restoran. Restorannya cukup terkenal. Saudara tahu yang terisi cuma 2 meja, saudara. Sampai manajernya cerita sama istri saya, nggak tahu bu. Kenapa dalam bulan-bulan ini sepi banget. Bahkan kemarin tuh Sabtu loh, weekend saudara. Sepi, mall tuh rame. Tapi restoran-restoran yang mahal tuh sepi saudara. Sampai manajer bilang nggak tahu apa sebabnya. Hari-hari ini sepi sekali, drop sekali. Saya kemudian ke salon, istri saya nemeni ke salon. Orang salon juga mengeluh income, penghasilan mereka drop semuanya. Sudah diberkati Tuhan. Kadang sedang tidak baik-baik saja. Sementara BBM naik-naik ke puncak gunung. Harga barang akan semakin tinggi, semakin naik. Nah coba diberkati, situasi sedang tidak baik-baik saja. Orang takut akan terjadi kerusuhan. Orang takut akan terjadi krisis yang lebih parah. Orang takut tidak ada BBM. Orang punya ketakutan dan ketakutan dan ketakutan. Tapi saya belajar dari Daud. Dia berkata, aku tidak akan takut. Aku tidak akan gentar, aku tidak akan gemetar. Dan saya berdoa, spirit itu ada dalam hidup setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Lihat kiri kanan mau katakan, gua nih gak akan takut. Gua nih gak akan gentar. Gua nih gak akan gemetar oleh situasi, keadaan yang terjadi di sekitar kita. Jujur keadaan sangat menakutkan. Saya baru pulang dari Malaysia, sudah tiket pesawat semakin tinggi, airport sepi sekali, sepi. Kalau Anda ke airport yang paling ramai itu Starbucks. Kemarin Starbucks kosong, sudah kosong. Sepi sekali, sepi sekali. Nah kalau kita lihat keadaan ini, kita pasti akan takut. Yang manusia butuhkan adalah rasa aman. Yang kita butuhkan hari-hari adalah rasa aman. Kita ingin rasa aman secara finansial. Makanya Anda nabung. Makanya Anda punya simpanan emas, deposito macam-macam. Supaya Anda aman secara keuangan. Kita butuh saudara aman secara relationship. Punya teman-teman yang gak kepo. Punya teman-teman yang gak ngancurin kita. Punya teman-teman yang support kita. Punya teman-teman yang mendampingi kita dalam setiap musim hidup kita. Kita ingin rasa aman dalam lingkungan kita. Tidak ada preman, tidak ada ancaman, tidak ada bahaya. Kita ingin rasa aman dalam kita beribadah kepada Tuhan. Tidak ada gangguan, tidak ada demo. Betul saudara, kita butuh rasa aman. Dan kita mau belajar pada pagi ini, dari mana rasa aman itu datang. Dari mana kita bisa mengalahkan ketakutan. Daud katakan, dalam keadaan apapun aku tetap percaya. Saudara, yang pertama, kalau kita mau punya rasa aman, itu lahir dari confident kita kepada Tuhan. Lahir dari keyakinan kita kepada Tuhan. Daud bukannya nggak punya masalah. Masalah yang dialami Daud banyak. Pergumulan yang dialami Daud banyak. Tantangan yang dialami oleh Daud banyak. Tapi dia berkata, aku tetap percaya. Kemenangan Daud melawan Goliat itu kemenangan iman. Saudara sekalian, dilihat dari segala sudut, Daud pasti kalah. Dari segi postur tubuh, Daud pasti kalah. Dari segi pengalaman perang, Daud pasti kalah. Dari segi saudara senjata, Daud pasti kalah. Tapi sejarah mencatat bahwa yang menang bukan Goliat, yang menang adalah Daud. Ini bukti kemenangan daripada iman. Goliat bukan tidak bisa dikalahkan. Masalah bukan berarti tidak ada jalan keluar. Kalau Anda punya keyakinan Anda kepada Tuhan, percayalah engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupmu. Sudah diberkati istri saya suka mengikuti berita-berita dunia. Dia orang pintar, suka menganalisa. Dia suka berita-berita, sekarang kan banyak berita yang gak jelas, yang hoax.
Bahkan kemarin dia sempat bingung, dia bilang, ini sayang gimana ya, akan ada blackout di Indonesia selama 1 minggu. Ini mati lampu semua, panik. Nanti kita sedia lilin aja, sebab lilin gak cukup, genset saudara ya. Orang jadi panik, orang jadi bingung karena berita-berita yang kita dengar. Saya bilang sama istri saya, kalau kamu fokus sama berita dunia, kamu akan takut. Fokus pada kerajaan surga. Kita bukan milik dunia. Kita bukan anak dunia, kita anak kerajaan sorga. Dalam kerajaan sorga nggak ada krisis. Dalam kerajaan sorga nggak ada depresi. Dalam kerajaan sorga nggak ada devaluasi. Dalam kerajaan sorga ada damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Yang sepakat katakan amin. Saudara, saya percaya kalau kita anak kerajaan, sorga akan mensuplai semua yang kita perlukan. Sorga akan menyediakan semua yang kita perlukan. Sorga akan melindungi kita. Sorga akan menjaga kita. Sorga akan memberkati hidup setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Saudara, teman saya seorang jenderal diutus oleh Indonesia sebagai duta mereka di PBB di New York. Karena dia duta utusan Indonesia, pemerintah Indonesia menyediakan semua fasilitas yang dia perlukan. Pemerintah Indonesia menyediakan rumah di sana, menyediakan pendidikan anak-anaknya, menyediakan mobil, bahkan semuanya disediakan, pembantu pun disediakan. Saya diberkati Tuhan, pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas dutanya. Dan tahukah Anda, saudara dan saya adalah duta kerajaan surga di muka bumi ini. Karena kita duta kerajaan surga, saya percaya kerajaan surga akan mensuplai, menyediakan, mencukupkan semua yang kita perlukan selama tugas kita di muka bumi ini. Yang sepakat katakan amin. So lihat kiri kanan bilang jangan takut. Amin saudara. Fokus kita jangan pada kejadian, jangan pada fakta kenyataan. Kita harus punya keyakinan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada firman Tuhan. Tuhan tidak pernah bekerja berdasarkan situasi kondisi kita. Tuhan gak pernah terpengaruh dengan krisis. Tuhan gak pernah terpengaruh dengan keadaan yang kita alami. Tapi Tuhan bekerja berdasarkan janji firman-Nya dalam hidup setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Saudara, bulan Februari kemarin saya check up ke Singapura. Karena dokter ginjal saya ada di Singapura, saya harus rutin check up. Nah ketika check up, dokter lihat hasil darah, dia ginjal saya dirawat, dikasih nasihat bla 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 bla. Kemudian dokter katakan ada masalah di prostat kamu. Tahun lalu saya sudah cek PSA saya itu 4,5, kira-kira 4, sekian 5. Dan dokter katakan ini danger. Jadi dia suruh USG. Nah setelah di USG ternyata ada benjolan kecil di prostat saya. Dokter khawatir itu kanker. Jadi tahun lalu saya sudah MRI ke Penang saudara. Dan dokter Penang sudah cek. Dia bilang ya untuk sementara dibiarkan. Kenapa? Karena benjolannya terlalu kecil. Susah untuk dideteksi. Nah berjalannya waktu setelah 1 tahun ternyata PSA saya jadi 10. Dari 5 jadi 10. Dan dokter ginjal bilang gak main-main Pak. Ini sudah 10, double loh naiknya. Berarti kemungkinan kankernya semakin besar. Saya direkomendasi ke seorang urolog teman dokter saya di Singapura. Kita ketemu urolog lihat hasil saya. Terus urolog bilang gini, Pak, your problem is serious. Masalahmu serius. PSA-mu sudah level 10. Kita khawatir ini kanker. Dokter Singapura kan preventif banget saudara ya. Jadi dokter saya bilang, dok apa yang harus saya lakukan? Dokter bilang ini bukan masalah bakteri. Karena kencing kamu semua bagus. Jadi bukan masalah bakteri. Ini masalah ada tumor di prostat kamu. Yang membuat PSA-nya jadi double, jadi tinggi. Jalan keluarnya apa? Dokter bilang MRI ulang. Saudara pernah di MRI? Dimasukin tabung hampir 1 jam, mau mati rasanya saudara. Bang, udah tahan saya. Udah dingin, gak tahan. Nah sudah diberkati Tuhan, dokter suruh ulang MRI. Terus saya bilang, dok saya gak kuat di MRI. Dia bilang gampang, karena itu prostat bisa dibalik. Kepala di luar, badannya di dalam.
Nah terus dia bilang nih saya akan perhatikan. Masalahnya adalah saya ini punya masalah ginjal. Nah karena masalah ginjal tidak bisa dikontras. Nah kalau tidak dikontras itu nggak jelas, nggak bisa detail. Satu-satunya jalan bisa lihat detail dikontras, saya nggak bisa. Nah sudah diberkati, dokter bilang kita akan coba selidiki. Setelah itu kita akan biopsi benjolan itu. Dan kemudian setelah itu kamu harus PET scan. Nah saudara, biayanya nggak mahal. 250 juta rupiah. Saya bilang, dok, this is a problem. 2,5 itu dari mana dok? Itu bukan uang kecil. Itu uang besar. 250 itu baru pemeriksaan. Belum pengobatan. Belum pemeriksaan doang. Untuk memastikan ada kanker atau tidak. Akhirnya saya nama istri saya. Pada dasar pada akhirnya manusia akan mati juga. Betul gak saudara ya? Nah mau lewat kanker kek, mau lewat kecelakaan kek, mau lewat tua kek. Pada akhirnya manusia akan mati. Nah saya bilang gini, sekarang kita coba beriman aja. Kita percaya sama Tuhan. Dan saya mulai fokus, seringkali kesalahan kita orang Kristen adalah kita selalu membicarakan masalah kita. Kita nggak pernah berbicara tentang solusinya. Nah kita selalu bicara, aduh masalah gue gede loh, kayak raksasa loh, kayak gue lihat loh. Kita harus bicara solusinya. Daud ketika ketemu gue lihat, nggak lihat ini bro. Gue lihat gede banget loh bro, tinggi raksasa loh, berserem banget. Suaranya menggelegar, dia nggak mendeskripsikan masalahnya. Tapi Alkitab berkata, dia berkata solusi. Gue lihat. Hari ini aku akan kalahkan engkau. Hari ini aku akan penggal kepalamu. Hari ini aku akan tundukkan dan taklukkan engkau. Hari ini dengan iman dia berkata. Dan saudara itu terjadi. Kemudian kami coba praktek berkata dengan iman kepada prostat saya. Setiap hari kita berkata prostat kamu tidak boleh sakit. Benjolan semua hilang dan PSA itu turun. Dalam nama Yesus. Saya satu tahun ya. Hampir berapa bulan? 3 bulan. 2 bulan. 2 bulan kita ucapkan. Tiap hari isi saya ucapkan. Prostat kamu sehat. Prostat kamu tidak bengkak. Tidak ada benjolan. Semua kanker dicabut. Dan prostat kamu PSA-nya turun. Nah kami coba cek ke Pineng kemarin. Saya baru pulang hari Sabtu kemarin. Kami berangkat Selasa. Saudara ketemu dokter. Jujur saya takut. Kali ini saya takut. Saya bilang Tuhan, masa kanker lagi sih? 2024 kanker usus. Masa sekarang ini kanker prostat lagi? Aduh kok kanker tuh demen banget sama gua ya. Tuhan please deh jangan. Saya jujur agak takut ketemu dokter. Nah waktu ketemu dokter, kita ketemu perawatnya, senior nurse-nya. Dia bilang gini, kalau lihat bapak punya hasil darah, ini gak bagus. Bapak ini PSA-nya tinggi sekali. Jalan satu-satunya harus MRI. Diulang MRI-nya. Untuk dokter bisa memastikan bagaimana kondisi prostat Anda. Terus saya bilang, Bu, saya takut MRI. Janganlah di MRI. Karena saya juga nggak bisa dikontras. Karena ginjal saya juga lagi bermasalah, jadi nggak bisa dikontras. Terus dia bilang, oh gitu ya. Oh ya nanti you tanya dokter lah katanya. Nah rupanya saudara si perawat ini tanya dokter. Jadi dokternya diberikan, saya berdoa biar dokter tepat diberikan hikmat oleh Tuhan. Dokternya pintar. Saudara tahu hasil MRI lama saya itu dia ambil CD-nya. Dia kasih kepada timnya untuk periksa. Jadi hasil yang dari dokter lama itu dia nggak kasih lihat. Dia mau bandingkan hasil daripada dokter itu dan hasil daripada timnya yang cek langsung tanpa ada penjelasan apa-apa. Dia mau lihat bagaimana pendapat daripada timnya. Dan akhirnya puji Tuhan sore saya ketemu dokter. Dokter bilang kita udah dadak-dikduk ya. Kamu dadak-dikduk sayang ya. Hah? Terus apa? Waktu cek darah. Kita doa, isi saya doa dalam nama Yesus. Wah udah doa banget. Orang kalau kepepet doanya powerful saudara ya. Luar biasa. Cek darah doa, pulang ke hotel doa. Pokoknya doa mulu sepanjang hari itu. Nah sudah kita ketemu dokter. Dokter bilang, you serius nih ya. You ini keadaan you tidak baik.
Keadaan you tidak bagus. You dengarkan I, kata dokter. Kita udah takut aja sudah. Terus dia bilang, bagus ya. PSA you turun jadi 5. Jadi enggak 10. Nah PSA you turun, dia cek lagi ada free PSA. Itu bagus katanya. Bagus. Terus dia lihat lagi hasil dari timnya. Jadi kata timnya, dari hasil sedikit benjolan itu kemungkinan kanker cuma 15%. Terus dokter bilang dari 15% PSA you turun, kemudian you punya free PSA itu bagus. Jadi saya yakin ini bukan kanker. Saya langsung nih saudara, saking stresnya, saya bilang, dok thank you dok, thank you, belum apa-apa, dok thank you. Tapi kayak gitu saudara, sampai kita tuh suami istri surprise, thank you dokter. Dan saya belajar, confident kita kepada Tuhan, membuat semua ketakutan lenyap. Maka dari itu saudara, stop bicara tentang masalah. Mulai bicara tentang solusi daripada masalahmu. Kau ucapkan solusi, kau akan terima solusi. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Nah saudara diberkati Tuhan, confident kita kepada Tuhan, itu memberikan kemenangan bagi kita. Memberikan rasa aman kepada kita. Apa yang Anda takutkan? Saya ketemu dengan cerita satu bagus banget. Ada seorang anak gadis tuh sering takut tentang masa depan. Takut akan jodoh. Siapa di sini yang masih muda takut jodoh, takut masa depan saudara. Nanti gua jadi apa, cowok gua kayak apa ya, cewek gua kayak apa ya. Ini ada cerita kesaksian. Makanya confidence sama Tuhan itu mengatasi semua ketakutan dalam hidup kita. Seorang cewek, saya dengar kesaksiannya bagus. Cewek ini lahir cacat. Jadi waktu dalam kandungan ibunya, ketuban mamanya udah pecah. Jadi mukanya itu menyong semuanya. Matanya menyong miring, hidungnya miring, mulutnya miring. Dia cewek paling jelek di komunitas youth di gerejanya. Paling jelek, menyong semua. Semuanya miring, mata miring, hidung miring, mulut miring. Gak ada yang mau, gak ada yang naksir, gak ada yang deketin saudara. Nah di kelompok pemuda ini ada cowok yang ganteng, tajir, anak tunggal saudara. Anak tunggal semua cewek naksir cowok ini, tapi gak ada yang bisa dia deketin. Tiba-tiba si cowok ini married sama cewek menyong ini saudara. Married, karena orang kaya honeymoonnya ke Itali. Ini true story. Sudah honeymoon ke Itali. Pulang dari honeymoon gegerlah orang gereja. Nanyalah sama si cewek ini. Lu jampi-jampi apa tuh cowok? Sampai dia tunduk lu dapetin cowok paling ganteng tajir di komunitas kita. Saudara baru ketahuan. Walaupun cowok itu ganteng dan tajir. Ternyata punya masalah di matanya. Retinanya rusak. Semua orang dia lihat menyong saudara ya. Semua orang dia lihat miring. Dia lihat Bu Jenny yang cantik miring. Dia lihat istri saya yang cantik miring. Dia lihat Pak Samsul yang ganteng miring. Semua orang kelihatan miring. Yang satu-satunya yang gak miring, ya si miring itu tadi saudara. Nah sudah yang diberkati Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih jodoh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bisa ada cowok kilaf ketemu sama Anda saudara ya. Makanya sudah diberkati Tuhan. Jangan batasi Tuhan bekerja. Miliki keyakinan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Bukan berarti Goliat gak bisa dikalahkan. Goliat gak bisa ditaklukkan. Kita harus punya confidence. Belajar dari Abraham. Keadaan tidak mendukung. Dia gak mungkin bisa punya anak. Sarah sudah tua. Rahimnya mandul kering. Gak mungkin. Tapi Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Dan tetap percayanya itu diperhitungkan Tuhan. Dan membuat mukjizat terjadi. Gak ada yang menyong di sini kan? Percayalah Tuhan berikan jodoh yang terbaik buat Anda hari ini. Amin. Nah Daud punya iman apa? Dikatakan begini. Tuhan adalah terangku. The Lord is my light. Apa fungsi terang? Ada yang tahu fungsi terang apa? Fungsi terang apa saudara? Hah? Apa?
Fungsi terang apa? Mengalahkan kegelapan. Di mana ada terang tidak ada kegelapan. Orang tuh banyak bilang, Pak, 2026 ke atas hari-hari makin gelap. Makin gelap, makin gelap. Kalau gua sih makin terang, makin terang, makin terang. Karena Tuhan adalah terangku. Lihat kiri kanan bilang, Tuhan adalah terangku. Kita tidak berjalan di dalam kegelapan. Saudara pernah bayangkan enggak? Gimana kalau terjadi blackout? Terjadi kegelapan. Orang panik kan? Di India pernah satu hari mati lampu semua. Enggak ada listrik. Waduh, mau ambil ATM enggak bisa. Operasi terhenti. Semuanya kacau balau. Tapi saudara, ketika kegelapan orang panik, orang takut. Kita butuh terang. Kita butuh terang, amin. Dan saya belajar, Tuhan terang kita akan menunjukkan jalan buat kita, akan menuntun kita, akan memberkati kita, akan menolong setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Amin saudara. Nah saya mau nanya, terang itu adalah kebenaran. Saudara, kata bahasa aslinya, kata terang itu tahu. Kata gelap itu tidak tahu. Waktu si ular mencobai Adam dan Hawa. Kenapa dia datang sama cewek? Bukan sama Adam. Kenapa wanita yang digoda? Kenapa wanita yang dicobai? Ada yang tahu alasannya Pak? Ada yang bilang sama saya, Pak, karena wanita makhluk lemah. Dia nggak tahu the power of emak-emak saudara. Jangan pernah bisa lawan emak-emak. Anda tidak akan menang. Ada 3 hukum dalam pernikahan. Hukum pertama, istri selalu benar. Hukum kedua, suami selalu salah. Anda tahu nggak? Toilet nih. Toilet internasional. Selalu wanita right. Pria selalu wrong. Nah sudah diberkati Tuhan. Wanita selalu right. Pria selalu wrong. Yang ketiga, hukum dalam pernikahan. Kalau istri salah, mengacu ke poin nomor 1. Nah itu sepakat ya. Nah sudah diberkati Tuhan. Kenapa Hawa yang dicobai? Karena Hawa tidak tahu. Karena Hawa dalam kegelapan. Kalau Anda dalam kegelapan, Anda tidak tahu firman. Iblis akan menyesatkan Anda. Iblis akan menggoda Anda. Makanya hari-hari ini kita berjalan dalam terang. Berjalan dalam kebenaran. Tahu kebenaran. Cuma saya mau nanya. Menurut Anda kita suka kebenaran gak? Siapa yang suka kebenaran di sini? Bohong. Kita nggak suka kebenaran. Kita suka kepalsuan. Kita suka drama. Kita suka kemunafikan. Salah satu dilema para suami ya Pak Samsuri. Kalau istri Anda tanya, yang aku masih cantik gak sih? Anda bingung jawabnya kan? Mau jawab benar atau bohong? Halo? Kemarin saya khotbah Jumat Agung. Masih ada waktu dikit ya. Saya khotbah Jumat Agung. Judulnya Not My Will But God's Will. Terinspirasi oleh khotbah saya. Istri saya diberkati. Selesai khotbah berapa hari kemudian dia bilang. Sayang, saya mau nanya nih. Seringkali apa yang kita lakukan. Jangan-jangan bukan kehendak Tuhan. Yaitu kehendak kita. Menurut kamu. Apa keputusan yang saya buat yang bukan kehendak Tuhan? Dia nanya sama pendeta. Ya, makanya bapak-bapak kalau istrimu nanya, jangan-jangan itu jebakan bapak-bapak. Jebakan. Karena dia tanya saya jawab. Kayaknya kemarin itu bukan kehendak Tuhan. Gak bisa dong lu begini. Itu kan Tuhan bukan jaya. Lu nanya sama gua. Tapi lu ngajak gua berantem. Dan itu udah seminggu saudara. Kemarin kami di Pineng. Ketemu teman pendeta. Dia nanya lagi. Pak Gem, mau nanya Pak Gem. Jangan lu tanya sama Bu Jenny lagi ya. Awas ya. Ya, Pak Gem. Ini yang saya ini kehendak Tuhan gak Pak Gem? Sampai dia nanya lagi. Saya bilang, lu nanya terus. Iya kan, bela diri sendiri. Dia nanya saya. Karena dia tanya saya jawab.
Tapi jawaban saya jadi bencana buatnya. Makanya bapak-bapak, orang gak suka kebenaran. Istrimu gak suka kebenaran. Dia suka kebohongin, dibohongin terus kamu cantik, kamu keren, kamu seksi. Padahal udah peot saudara ya. Nah, Tuhan adalah terang kita. Kalau kita berjalan dalam terang gak ada kegelapan. Saudara, banyak orang suka kegelapan. Saya melayani sepasang suami istri. Yang awalnya itu tiba-tiba ngerasain gini nih. Kok suka sakit ya? Suaminya ngomong sama istrinya, ya kita ini kok suka sakit ya? Hari ini kamu sakit, saya sakit, badan gak enak terus. Badan gak enak. Ini ada pasalannya rumah kita ya. Padahal kalau kita lihat posisi rumahnya bagus. Udara masuk, keluar masuk, ada cahaya, oke. Tapi dia merasa sakit setiap hari. Sakit, istrinya sakit, dia sakit. Si istri pernah sampai sesak napas. Dalam seminggu ke 5 dokter, saudara. Merasa jantungnya mau copot. Saudara ke dokter, dokter sampai banting filenya. Dokter bilang kamu sehat, gak ada masalah sama jantung kamu. Tapi dia merasa sakit. Terus rumah tangganya sering cekcok. Berantem terus, ribut terus. Sampai si suami bilang ini sama istrinya, sayang, gue bingung sama lu. Lu dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Suaminya pikir tadinya istrinya menopause, tadinya. Tapi ternyata marahnya itu berlebihan Bu Jenny, overdosis. Ini kok aneh gitu loh. Nah terus banyak binatang-binatang aneh di rumah itu. Sering muncullah kelabang lah, apalah, ular lah, apa macam-macam. Pernah ada spider tahu, terus bukan spider, tarantula. Segede ini katanya, itu dari kepala headboard ranjang, segede ini. Saudara bayangin. Nah, akhirnya mereka doa. Mereka pikir ini kuasa gelap. Ini kuasa gelap. Akhirnya kita sharing, kita datang ke rumah mereka. Sudah tahu nggak, setan bisa memakai mediumnya itu orang. Bisa binatang, bisa juga benda-benda. Patung, apa segala. Nah waktu saya doain rumah mereka punya lukisan. Tiba-tiba saya kok nggak sejahtera. Lihat beberapa lukisan. Kok sepertinya ada sesuatu di lukisan itu. Saya bilang kayaknya lukisan Yuni lagi ditaruh jampi-jampi nih. Ada mantranya, ada sesuatu ditaruh. Terus memang rumah tangga tuh, aduh kacau sekali. Saudara, akhirnya kita doa dan satu hal. Ketika Tuhan terang, kegelapan akan lenyap. Kegelapan akan pergi. Kegelapan akan menyingkir. Dan saya melihat sekarang keluarga itu diberkati Tuhan. Mereka harmonis, mereka sehat, mereka berjalan dalam iman. Dan terang Tuhan menyertai mereka. Jangan pikir orang Kristen gak ada yang main dukun. Jangan pikir orang Kristen gak ada yang jampi-jampi mantra-mantra. Jangan pikir. Jangan pikir semua ini bersih, jangan pikir. Banyak orang yang jahat, mau hancurin kita, mau dukunin kita. Dan ternyata saudara, yang dukunin dia, itu adalah salah satu orang dekat dengan keluarga ini. Sudah diberkati Tuhan, sampai nih jahatnya orang ini, di mobil mereka ditaruh jin. Ditaruh jin untuk kalau mereka bawa mobil, sampai kecelakaan. Jemaat diberkati, hari-hari ini kita harus berjalan dalam terang. Dunia sedang gelap. Dan kita butuh Tuhan jadi terang dalam hidup kita. Amin. Dan dikatakan lagi sedikit lagi, Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan yang menyelamatkan kita. Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan yang membawa kita di tempat yang aman. Tuhan yang memberikan kelegaan, kemenangan buat setiap kita. Saya belajar ketika Elisa contohnya. Saudara mengalami kekeringan Israel. Apakah Elisa enggak dijagai Tuhan? Dijagai. Tuhan memelihara Elisa di tengah-tengah musim kering. Di mana saudara? Di Sungai Kerit. Disediakan air minum. Kemudian Alkitab berkata dikirim stik setiap sore. Stik saudara. Tuhan kirim buat Elia. Akhirnya Sungai Kerit mengering. Apakah Elia mati kelaparan? Tidak. Tuhan pelihara melalui janda di Sarfat.
hari-hari ini. Banyak orang yang Anda nggak kira, nggak duga. Tuhan bisa pakai itu jadi berkat buat hidup Anda. Bahkan orang yang paling pelit sedunia, orang yang paling susah ditemui, orang itu akan menolong Anda hari-hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terakhir dikatakan, Tuhan adalah apa? Benteng hidupku. Tuhan adalah benteng hidupku. Dia tempat persembunyian kita. Dia tempat perlindungan kita. Alkitab berkata, Tuhan mengangkat kita di bukit batu. Saudara, artinya apa? Kita ditempatkan di tempat yang tinggi. Hari-hari ini, kalau kau punya masalah, jangan ada di ground. Ada di bukit batu. Ketika kau naik dari tempat yang tinggi, kau akan melihat dengan perspektif surga. Dan kau akan melihat di balik semua masalahmu ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Terus Daud katakan, kepalaku tidak akan tertunduk. Kepalaku akan tegak berdiri. Amin saudara. Kita gak akan malu. Kita akan bangkit berdiri tegak. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Hari ini pesan Tuhan, jangan kamu takut. Daud katakan, aku tidak gentar, aku tidak takut, aku tidak gemetar. Aku aman di dalam Tuhan. Amin. Anda yakin Tuhan beserta Anda? Anda yakin Tuhan berperang buat Anda? Anda yakin Tuhan menolong Anda? Keyakinan kita memberikan rasa aman bagi setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita doa sama-sama. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia rupa, namun Kau memandangku sangat kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku Orianda bata kandala basha, Orianda bata kalabasha dalabala, Indala bata kalabasha dalabala. Jangan izinkan ketakutan menyusup dalam hati dan pikiran kita. Jangan izinkan ketakutan melemahkan kita, menyiksa kita, menjadi beban yang berat buat kita. Jangan izinkan ketakutan merusak fisik kita sehingga kita sakit, merusak hubungan kita sehingga kita mengisolasi diri kita. Kita takut ditolak, takut gagal, takut tidak dihargai, takut dihina, takut nggak dianggap, takut nggak diterima. Ketakutan melumpuhkan kita secara rohani. Kita jadi pengecut, tidak berani bersaksi. Ketakutan membuat kita tidak berani melangkah, tidak berani memulai dengan iman. Padahal Tuhan mau kita melakukannya, kita tidak taat karena kita takut. Hari ini kita seperti Daud harus berkata, aku tidak takut.
Aku tidak gentar, aku tidak gemetar. Aku akan hadapi kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Aku akan hadapi kehidupan ini dengan confident yang besar kepada Tuhan. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah gunung batuku. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan gentar. Tuhan menempatkan aku di atas bukit batu. Dan kepalaku tegak berdiri. Aku tidak akan malu. Aku akan hadapi musuh. Dan aku akan melihat kemenangan Tuhan berikan buat aku. Berkati setiap jemaatmu hari ini. Berkati setiap jemaatmu hari ini Tuhan. Apapun yang kami takuti, takut mati, takut sakit, takut gagal, takut apapun kami cabut dalam nama Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan setiap roh ketakutan pergi dari hati dan pikiran umat. Biar ada rasa aman, ada damai, ada sukacita memenuhi hati pikiran kami. Diberkati semua kami di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Lihat kiri kanan, katakan jangan takut. Happy Sunday. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Selamat datang beribadah di BSD Church. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini. Jika Bapak dan Ibu baru pertama kali hadir, apabila ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan dan BSD Church, silakan menemui ada pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani Bapak Ibu Saudara di depan di Welcome Lounge. Bapak Ibu Saudara, saya juga ingin tambahkan bahwa ada tambahan pengumuman untuk CG Gathering. Masih dibuka pendaftaran, akan ditutup pada tanggal 3 Mei. Bagi Bapak Saudara masih ada kesempatan jika ingin bergabung bersama-sama dengan para anggota CG, dan ini dibuka untuk Bapak Ibu Saudara yang juga belum bergabung di CG bisa ikut serta terlibat dalam kegiatan ini yang ada di puncak pada tanggal 14 dan 15 Mei yang akan datang. Nanti bisa menemui Pak Romson dan Ibu Melinda di depan untuk mendaftar. Biayanya 410.000 dan itu tidak termasuk biaya untuk keberangkatan ke sana. Jadi berangkat dengan kendaraan masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pastor Agus Sultan yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan akan pakai Bapak dimanapun berada. Tuhan berikan kesehatan, pulihkan kesehatan secara sempurna. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jika Bapak Ibu Saudara ada kesulitan untuk menggunakan QRIS, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan secara fisik dengan dimasukkan ke dalam amplop yang tersedia dan dimasukkan dalam kotak yang tersedia di bagian depan. Baik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan itu yang akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan firman itu akan mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya dalam Tuhan tidak ada ketakutan, karena kami tahu kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kami berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Memberkati hamba-Mu, Pastor Agus Sultan Tuhan yang sudah Kau pakai menjadi sebuah berkat pada hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu, berikan kesehatan, kekuatan, dan hamba-Mu akan dipakai lebih lagi dengan urapan yang lebih dahsyat lagi dimanapun hamba-Mu melayani. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan dan kami akan kembalikan perpuluhan, biar Tuhan yang akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, memberkati mereka dalam usaha dan pekerjaannya, dan apa yang mereka kerja lakukan Tuhan yang akan membuat berhasil. Tuhan juga memberkatkan tingkap-tingkap di langit bagi setiap orang-orang yang dengan tekun dan setia, dengan sukacita mengembalikan perpuluhan milik Tuhan untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya ada banyak orang diberkati melalui ibadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serah dalam tangan Tuhan. Bagi yang mengelola keuangan ini Tuhan juga akan berkati, berikan kami hikmat Tuhan, supaya segala sesuatu yang kami lakukan itu boleh senantiasa juga menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap untuk memberi, kita sama-sama katakan amin. Silakan memberikan persembahan. Kau kuatkan aku, Kau hibur aku,
Saat susah kau jadi sandaranku, dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Hatiku damai bersama-Mu, ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan kita bisa beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam, terbagi di 3 lokasi, CG Pamulang, CG Green Cove, dan CG Deluk. Morning Worship Sabtu 2 Mei 2026 diadakan secara online melalui Zoom yang akan dilayani oleh Pastor Syamsyuri. Children of Blessing atau COBI setiap hari Minggu jam 9 pagi dan jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Generation to Bless setiap hari Minggu jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Monday Blessing diadakan setiap hari Senin jam 7 pagi melalui Zoom meeting. Let's join with us CG Family Gathering 14-15 Mei 2026 di Eden Sanctuary Resort Cipanas Puncak dengan biaya 410.000 per orang, sudah termasuk room, makan 3 kali, lunch, dinner, breakfast, and coffee break, meeting room dan chapel, serta kita akan bersama-sama untuk worship, fellowship, fun games, serta api unggun bersama. Dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Ronson dan Ibu Melinda melalui nomor yang sudah tertera di layar. Kita bertemu kembali di Sunday Concert Minggu 3 Mei 2026 jam 9 pagi dan jam 11 siang di Auditorium Gunung Salak, Trembesi Hotel BSD yang akan dilayani oleh Pastor Jenny Sukandi, Gembala Sidang BSD Church, dan ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church. Jangan lupa untuk follow akun sosial media BSD Church, Instagram, TikTok, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Saya undang kita dapat berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala. Angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kau dikasih oleh Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera adalah Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan alasanku melimpahkan segala kasih karunia. Kau kuatkan aku, kau hibur aku. Saat susah kau jadi sandaranku. Dalam kasih-Mu ku aman dan tenang. Hatiku damai bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi bersama-Mu. Dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu. Tuhanku sungguh hebat. Terbang tinggi, terbang tinggi,
akan aman bersamamu Tuhan. Ku kan terbang tinggi bersamamu, dengan kasih-Mu sempurna bagiku. Ke tempat tinggi aku melihat kemuliaan-Mu.